Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Endang Wuryani yang akan mengampu pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10 SMK Negeri 1 Juwiring. Untuk mengawali satu pertemuan pembelajaran Bahasa Indonesia, kita akan pahami satu materi teks laporan hasil observasi. Dalam materi laporan hasil teks observasi, ada dua kompetensi dasar yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan baik lisan maupun tulis. Yang kedua, menginterpretasikan teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik lisan maupun tulis. Dalam pembelajaran kali ini nanti kita akan mengharapkan satu tujuan, bahwa setelah mempelajari teks laporan hasil observasi, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menginterpretasikan teks laporan hasil observasi baik secara lisan maupun tulis dengan baik. Baik, mari kita awali pembelajaran untuk materi teks laporan hasil observasi. Dalam pembelajaran materi ini nanti akan mencakup pengertian, ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan. Untuk pemahaman pertama, kita perlu mengerti apa itu teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Laporan hasil observasi dapat berupa riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep atau ekosistem tertentu. Dengan kata lain, bahwa laporan hasil observasi dapat kita ciptakan dari berbagai bidang. Teks laporan hasil observasi biasanya berisi fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Kemudian kita pahami pula tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri dari teks laporan hasil observasi antara lain: 1. Teks bersifat objektif. Apa yang dimaksud dengan objektif? Objektif, penulis tidak dibenarkan untuk memihak kepada orang atau pihak tertentu. Dengan kata lain, terfokus pada satu laporan yang dibuatnya. Yang kedua, teks berdasarkan fakta. Bahwa penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan berdasarkan data yang sebenarnya dalam kehidupan nyata. Jadi bukan merupakan suatu rekayasa atau khayalan. Ciri yang ketiga, teks bersifat khusus atau spesifik. Yakni penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan secara jelas pada suatu hal
atau permasalahan yang tidak membahas hal lain di luar hal atau masalah yang dibahas. Ini yang dimaksud dengan khusus atau spesifik. Ciri yang keempat, teks disajikan secara lengkap. Yakni penulis harus menyajikan atau memberikan semua hasil peninjauan atau pengamatan yang dibutuhkan untuk suatu keperluan pembaca tanpa terkecuali secara terperinci satu persatu. Dengan demikian, pembaca nanti akan mendapatkan informasi secara lengkap karena laporan yang disajikan adalah lengkap. Ciri yang kelima, teks disajikan secara menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Upaya untuk dapat memberikan ketertarikan pada pembaca, tentu dalam hal ini ada berbagai hal yang bisa dilakukan oleh penulis. Namun dalam hal ini yang menjadikan hal utama adalah bahwa teks laporan hasil observasi tersebut menunjukkan kebutuhan dari pembaca. Dengan menuliskan satu bentuk laporan yang dibutuhkan oleh pembaca, maka dengan kata lain bahwasanya pembaca ini nanti akan mencari laporan yang dibuatnya tersebut. Kemudian kita pahami lagi tentang struktur teks laporan hasil observasi. Bagaimanakah struktur dari teks laporan hasil observasi? Ada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah pernyataan umum, bagian ketiga adalah deskripsi bagian, dan bagian ketiga adalah simpulan. Apa yang dimaksud dengan pernyataan umum? Bahwa kalau kita hendak melaporkan sesuatu dari satu kegiatan, maka tentu kita memberikan penjelasan secara garis besar terlebih dahulu tentang subjek yang akan dilaporkan. Kemudian untuk deskripsi bagian, dalam hal ini berupa rincian dari hal-hal yang mencakup segala hal yang akan dilaporkan. Misal kalau kita hendak melaporkan suatu binatang, maka harus mencakup ciri fisik, habitat, makanan, dan perilaku. Kalau tumbuhan, maka rincian yang perlu kita sajikan adalah ciri fisik bunga, akar, buah, atau perincian bagian yang lain. Ini semua tentu tujuannya adalah untuk memberikan suatu penyajian secara lengkap dari materi yang akan kita laporkan. Dan bagian yang ketiga adalah simpulan. Simpulan ini secara umum tentu merupakan suatu ringkasan dari apa yang telah kita laporkan. Bagaimana? Sudah dipahami? Baik.